Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kita masih mengulas tentang kepergian seorang tokoh agama Islam, Kiai Ustadz Buya Syakur, yang sampai hari ini masih banyak komentar-komentar yang merasa kehilangan karena kekaguman mereka kepada tokoh agama yang tidak anti dengan perbedaan keyakinan, yaitu agama-agama lain di luar agama Islam. Nah, namun dari sisi lain ketika saya perhatikan, justru kebanyakan yang merasa kehilangan adalah agama di luar daripada agama Islam. Nah, namun ada beberapa orang yang muncul di komentar-komentar yang berasal dari agama Islam sendiri, justru kata-katanya sangat memprihatinkan. Saya tidak tahu alasannya apa. Mungkin selama masa hidupnya Kiai Ustadz Buya Syakur ini berceramah, mereka menganggap bahwa ajaran ataupun ceramahnya selalu mengutik ataupun menyinggung perasaan keyakinan mereka. Bagaimana menurut saudara dan saya? Nanti kita ulas, kita lihat dulu bagaimana respon dari kalangan mereka sendiri yang kedengarannya kurang baik, atau bisa dikatakan mereka tidak merasa kehilangan sedikit pun tentang kepergian tokoh ulama yang satu ini. Mari kita saksikan. Ya, kita telah melihat bagaimana saudara-saudara kita yang sekeyakinan, yang satu keyakinan dengan almarhum Bapak Kiai Ustadz Buya Syakur, ternyata mereka mencatat di kolom komentar mereka ada yang bisa dikatakan senang dengan kepergian ulama yang telah meninggal ini. Bahkan ya, mereka tidak respect sedikit pun dengan kepergiannya. Nah, saya bisa merasakan bagaimana perasaan mereka dalam ceramah-ceramah daripada Ustadz Buya Syakur ini. Menurut saya itu adalah sebuah kebenaran. Bukan berarti saya secara pribadi pro dengan almarhum Bapak Kiai Ustadz Buya Syakur ini. Sesungguhnya apa yang diajarkannya adalah sebuah pengetahuan yang memang ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya. Bahkan menurut fakta dan sejarah yang dia pelajari, ya memang seperti itu adanya. Dia tidak takut menjadi sebuah cercaan karena perkataan yang benar dan yang harus disampaikan itu akan berbalik kepadanya. Disinilah bedanya seorang tokoh agama yang benar-benar sudah mencapai titik kesempurnaan. Saya memperhatikan banyak tokoh-tokoh agama yang bukan saja dari agama Muslim, tapi dari agama Kristen juga. Rata-rata ketika mereka sudah sampai ke titik kesempurnaan dalam pengetahuan, dalam ilmu keagamaan mereka, memang mereka terlihat sudah tidak lagi pro dengan kedagingan manusia. Bisa dikatakan tidak pro juga kepada
satu golongan pribadinya, atau juga satu sukunya, atau bisa dikatakan rasnya dia. Tetapi ketika orang semakin jauh, semakin dalam untuk mempelajari tentang ketuhanan, justru dia harus meninggalkan semakin hari kedagingannya, egoisnya, bahkan sifat-sifat kemanusiaannya itu tanggal, terlepas. Karena dia semakin dekat, bisa dikatakan semakin dekat rohnya, hubungannya dengan Tuhan. Nah, dari agama apapun sebenarnya kalau dia memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka keimanannya itu akan merubah, akan merobek kedagingannya sendiri. Sehingga terkadang seseorang yang serius ikut Tuhan, mencari Tuhan, ya tanda kutip sekalipun beda keyakinan, tapi disinilah kesempurnaan keimanan seseorang. Bahkan keluarganya sendiri pun bisa dikatakan sudah tidak seperti manusia biasa yang khawatir, takut, ya, atau gentar bagaimana masa depan rumah tangganya, keluarganya ketika dia terus mencari Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang merasa dirinya sudah kenal Tuhan, tapi sifatnya, ya, karakternya, kesombongannya, keangkuhannya, bahkan penghujatan-penghujatan kepada agama lain, merasa dirinya yang paling benar, ya. Justru saya merasa aneh, ya. Seharusnya orang semakin mengejar yang namanya kemurnian, mengejar yang namanya kesempurnaan iman, kesempurnaan rohani. Justru perlahan-lahan terjadi perobekan daging, dia meninggalkan egoisnya, dia meninggalkan kesombongannya, dan dia bahkan agamanya sendiri pun itu tidak menjadi prioritas, tapi dia terus mencari Tuhan. Demi kesempurnaan iman, roh, bahkan kepercayaan yang dia anut. Nah, saya melihat almarhum Kiai Ustadz Buya Syakur ini, ya, dalam penggaliannya terhadap Sang Ilahi, semakin hari semakin sempurna. Dan itu sebabnya berapa banyak kita perhatikan, dia menyangkal ajaran-ajaran agama sekalipun yang menurut dia tidak tepat. Sebenarnya almarhum, ya, Kiai Ustadz Buya Syakur ini bukan membela agama Kristen, ya, umat Islam salah menilai di sini. Tidak. Kalau seandainya agama Kristen tidak ada, bisa dikatakan agama lain, bisa Hindu, Buddha. Dia tidak membela agama lain, tapi batinnya berbicara, hatinya berbicara, rohnya berbicara, bahwa apa yang dia sebutkan itu bukan sekedar pengetahuan yang dia baca, tetapi pengalaman-pengalaman rohani dia dengan Tuhan yang dia dapatkan dari ibadahnya, ketekunannya, ketaatannya. Itulah yang dia sampaikan. Ya, memang karena banyak umat Islam selalu mengkontradiktif dengan agama Kristen, sehingga dibandingkan semua ajaran, perkataan, bahkan ceramah daripada almarhum Kiai Ustadz Buya Syakur ini selalu pro dengan agama Kristen. Tidak, ya, sesungguhnya tidak. Banyak umat Kristen menyukai, ya, respon dengan ceramahnya almarhum ini, karena memang semua ajarannya itu terbuka, ceramahnya itu terbuka. Tidak pro, tidak sebenarnya, tidak pro dengan agama Kristen, tapi bisa diterima. Kecerdasannya, bahkan hikmatnya, filosofinya, itu bisa diterima oleh semua kalangan agama. Itu sebabnya banyak agama Kristen merasa kehilangan, ya, seakan-akan almarhum ini bisa dikatakan seperti seorang malaikat yang bisa menaungi semua manusia. Nah, jadi saya sangat heran kalau ternyata ada dari sisi agama Muslim sendiri bisa dikatakan seperti kebetulan gitu loh, ya, mensyukuri, bahkan kata-katanya pun tidak memberkati. Nah, jadi ini yang mau saya sampaikan kepada semua kita, tidak hanya dari agama Kristen saja, dan semua agama perlu merenungkan ini.
Jadi kita harus tahu, barangkali kita punya pemimpin-pemimpin, panutan-panutan tokoh agama kita masing-masing pun juga sama. Ketika seseorang semakin sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, maka dia tidak lagi ada dalam pola agama, tetapi dia ada dalam pola ilahi, dalam kesempurnaan keimanannya. Jadi jangan paksa dia untuk membela agamanya, bukan. Karena keimanan kita tidak ditentukan agama kita. Keimanan kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh doktrin kita. Keimanan kita kepada Tuhan tidak ditentukan apa kata orang. Ya, inilah perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita sendiri. Seakan-akan kita bisa dituduh sesat, seakan-akan kita bisa dikatakan ngawur dari agama kita. Padahal batin kita berbicara ketika kita mengikuti langkah demi langkah keimanan kita kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan. Justru di sanalah kesempurnaan hidup kita mulai terbentuk. Kita tidak lagi berpegang kepada sebuah paradigma ataupun ajaran-ajaran manusia yang sebenarnya masih berbalut kedagingan. Tetapi kita semakin tulus untuk melepaskan raga ini, masuk ke dalam kesempurnaan roh dan batin seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah iman yang sebenarnya. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya penjelasan pencerahan ini bisa diterima oleh semua kita, dan tetap semangat, tetap jaga toleransi, kebersamaan. Bukti seorang yang beragama adalah bisa mengasihi sesamanya. Bukti seorang yang punya agama dan beriman kepada Tuhan tidak sanggup menyakiti perasaan orang lain. Bukti bahwa seseorang itu takut akan Tuhan, dia semakin cross check, semakin memeriksa dirinya apakah dia berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.